Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semua saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, dan dalam keadaan penuh anugerah dari Bapa kita di surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Lidah, bibir, perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Taruh hatimu dalam hatiku, taruh kerinduanmu kepada kerinduanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami undang kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Amin. Komitmen, itu menjadi sebuah tema kita pada hari ini. Komitmen. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, Dia akan menolongmu. Terjemahan Inggrisnya, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Dikatakan commit your way to the Lord. Kita akan membuka sebuah dasar ayat firman Allah yang terambil dari kisah Rut, saudara. Kita lihat firman Allah mengatakan dalam kitab Rut ayat yang ke-8. Naomi berkata kepada kedua menantunya itu, kalian pulang saja ke rumahmu, semoga Tuhan baik terhadap kalian, seperti kalian pun baik terhadap saya dan terhadap mereka yang telah meninggal itu. Semoga Tuhan berkenan memberikan jodoh kepada kalian, supaya kalian berumah tangga lagi. Setelah mengatakan demikian, Naomi pamit kepada mereka dan mencium mereka. Tetapi Orpa dan Rut menangis keras-keras dan berkata kepada Naomi, tidak bu, kami ikut bersama-sama ibu pergi kepada bangsa ibu. Jangan nak, jawab Naomi, kalian lebih baik pulang. Untuk apa kalian ikut dengan saya? Bukankah saya tidak bisa lagi melahirkan anak untuk menjadi suamimu? Pulanglah, sebab saya sudah terlalu tua untuk menikah lagi. Dan seandainya masih ada harapan bagi saya untuk menikah malam ini juga dan mendapat anak laki-laki, apakah kalian mau menunggu sampai mereka besar? Masakan karena hal itu kalian tidak menikah dengan orang lain? Tidak anakku, janganlah begitu. Saya merasa sedih akan apa yang harus kalian alami karena hukuman Allah kepada saya. Rut dan Orpa menangis lagi keras-keras. Kemudian Orpa pamit sambil mencium ibu mertuanya. Lalu pulang. Tapi Rut tidak mau berpisah dari ibu mertuanya. Berkatalah Naomi kepada Rut, Rut, lihatlah, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada dewa-dewanya. Pergilah kau juga nak, ikutlah dia pulang. Tapi Rut menjawab, ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama dengan ibu. Kemana ibu pergi, ke situ saya pergi. Di mana ibu tinggal, di situ saya mau tinggal. Bangsamu adalah bangsaku. Allah yang ibu sembah adalah Allah yang akan saya sembah. Dimanapun kau meninggal, di situ pun saya juga mau meninggal. Dikuburkan Tuhan. Kiranya Tuhan menghukum saya seberat-berat jika saya berpisah dari engkau. Kecuali kematian memisahkan kita. Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut dengan dia. Dan ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari kisah yang kita baca, Rut memberikan contoh sebuah komitmen yang luar biasa. Komitmen yang pertama, komitmen berbeda dengan kontribusi. Komitmen not contribution. Apa maksudnya? Kalau sekedar berkontribusi, ya semampunya aja deh. Ya sebisanya aja. Ya namanya kan kontribusi kan, sebisanya aja semau kita. Tapi komitmen dengan kontribusi adalah dua hal yang berbeda. Artinya Tuhan mau kita berkomitmen mengikuti Dia. Bukan sekedar berkontribusi, tapi memberikan segenap hati, segenap jiwa, segenap perasaan untuk kita berikan kepada Tuhan. Itu dimaksud dengan yang namanya komitmen. Yang kedua, komitmen need sacrifice. Komitmen membutuhkan pengorbanan. Ruth, dia bisa saja kembali ke bangsanya, tinggal dengan nyaman, menikah dengan orang lain, dan tidak mau repot dengan ibu mertuanya. Tapi Ruth sadar ketika dia berkomitmen kepada keluarga dari Naomi, maka Ruth mengorbankan perasaannya. Ruth adalah orang asing, dia adalah keturunan dari bangsa Moab, dan dia pergi ke bangsa Israel. Saudara perlu memahami bahwa itu sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Sebagai orang asing datang ke bangsa asing, tinggal di bangsa asing dengan kebudayaan yang berbeda. Dan Moab by the way juga adalah salah satu musuh dari bangsa Israel.
Dia selalu bisa bayangin kalau pada masa itu ada masa penjajahan, ada orang Belanda yang tinggalin Belanda untuk tinggal di Indonesia dalam keadaan gak nyaman. Komitmen membutuhkan pengorbanan. Ketika Yesus mati di kayu salib, karena dia komit untuk menyelamatkan manusia. Ketika Allah melakukan berbagai macam cara untuk menolong menyelamatkan kita. Karena Allah yang menciptakan kita tidak akan melepaskan tangannya atas kita. Kalau dia bawa saudara ke tempat ini, dia akan menuntun saudara sampai keadaan kesudahannya. Dia tidak membawa saudara sejauh ini untuk meninggalkan saudara. Dia berkomitmen untuk memberkati saudara. Sama seperti saya berkomitmen sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Sekalipun kadang-kadang harus kurang tidur, sekalipun kadang-kadang harus capek dan sebagainya. Tapi itu komitmen saya sebagai seorang kepala rumah tangga. Untuk menjaga hati saya, memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anak saya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari komitmen. Komitmen need to bigger than feeling. Komitmen harus lebih besar dari perasaan. Komitmen harus lebih besar dari perasaan. Kalau cuma pakai perasaan, orang gampang mundur. Makanya orang kalau mau menikah, jangan pakai rasa-rasa. Harus pakai komitmen. Karena ada kalanya rasa cinta itu hilang, yang tinggal komitmen. Ada kalanya emosi menguasai, yang tinggal komitmen. Ada kalanya rasa sakit hati atau lupa diri dan sebagainya datang, yang tinggal komitmen. Ketika kita memiliki komitmen yang kuat kepada sesuatu, maka perasaan kita gak punya kuasa. Ada orang ikut Tuhan pakai perasaan. Salah gak? Gak tepat sih lebih tepatnya. Karena kalau lagi rasanya enak, dia ngerasa Tuhan baik. Kalau lagi ngerasa gak enak, dia ngerasa Tuhan marah. Kalau lagi awal bulan, dia ngerasa Tuhan itu memberkati. Akhir bulan, dia ngerasa mana Tuhan. Kalau saudara komitmen percaya sama Tuhan, jangan biarkan perasaanmu meragukan Tuhan. Tapi biarkan komitmenmu kepada Tuhan membuat engkau terus berjalan. Begitu juga orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Oh, kalau melayani Tuhan pakai perasaan, repot. Kalau dipuji, senang melayani. Oh, kalau lagi enak-enak tapi giliran ditegur aja, lu mulai ngerasa, aduh, saya di sini udah gak diberkati lagi. Padahal berkat Tuhan selalu ada. Makanya hidup ini jangan hanya pakai perasaan, tapi komitmen sama Tuhan. Yang terakhir ada komitmen, we receive back promotion. Orang yang berkomitmen akan menerima kembali, bukan hanya promosi, tapi akan menerima kembali komitmen dari orang lain. Orang tuh kalau lihat kita punya komitmen, maka orang tuh akan percaya sama kita. Dan orang tersebut akan berkomitmen sama kita. Gampangnya begini, kalau kita dapat dipercaya, maka orang akan mempercaya kita dengan mudah. Dengan sendirinya akan banyak orang yang akan mau kerja sama kita. Rut 2 mengatakan demikian, ayat yang ke-11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu tanah kelahiran serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upang sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Ketika Rut berkomitmen kepada Naomi, maka Rut berjumpa dengan Boas, orang muda yang kaya raya, atau seorang tuan tanah yang kaya raya. Dan Boas pun berkomitmen untuk menyelamatkan Rut. Boas melakukan segala cara agar dapat menyelamatkan Rut. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Mengingatkan, meneguhkan, menyegarkan hati dan segala saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi, amin, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi